Baik, para mahasiswa, part yang kedua kita lanjutkan dengan bentuk penyajian dalam tabel, bentuk dalam tabel. Nah, tabel yang disajikan dalam menyampaikan informasi itu berjenis-jenis. Ini contoh tadi, ini tabel yang sederhana, yang hanya terdiri dari kompartemen. Ini ada judul kompartemen, ini untuk judul baris, kemudian ada judul kolom. Nah, kemudian di atasnya, di luar dari tabel itu ada judul tabelnya. Nah, pertemuan antara kompartemen dengan kolom itu akan diisi dengan sel-sel. Nah, sel-sel inilah yang nantinya dimuat angka-angka yang merupakan frekuensi atau jumlah dari masing-masing pertemuannya. Kemudian untuk kelengkapan dari sebuah tabel, ada catatan kaki, ini footnote-nya. Ini bisa Anda buat nantinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada sumber. Sumber ini menggambarkan apakah data yang kita miliki atau tabel yang kita sampaikan ini bersumber dari pribadi atau data penelitian atau merupakan data sekunder. Nah, ini contoh master tabel. Jadi master tabel merupakan tabel keseluruhan dari hasil pengukuran kita di dalam sebuah kegiatan penelitian. Jadi memuat seluruh variabel. Apa yang kita ukur itu akan tergambar di dalam ini. Ini tabel silang. Tabel silang artinya tabel atau disebut dengan tabel kontingensi. Fungsinya tidak lain adalah untuk mengetahui tren, kecenderungan dari masing-masing kategori yang kita silangkan dari dua variabel. Nah, biasanya ini digunakan untuk data-data yang berbentuk data kategorik. Nah, ini contoh kita coba menyilangkan antara tingkat pendidikan yang terdiri dari 5 kategori. Kemudian jenis pekerjaan ibu itu ada 5 juga. Ibu rumah tangga, nelayan, tani, dagang, PNS. Nanti kita isi di sini berapa ibu yang tamatnya SD yang sebagai ibu rumah tangga. Begitu juga semuanya, sehingga kita nampak nanti ada kecenderungan atau tren yang menggambarkan apakah semakin tinggi pendidikan maka semakin baik pekerjaannya. Ini contoh juga, ini yang tabel kontingensi tadi, 2 kali 2 artinya ada 2 kategori atau 2 baris, kemudian judul kolom, di kolomnya ada 2 juga kategorinya, sehingga disebut dengan tabel kontingensi atau tabel silang 2 kali 2. Nah, ini menggambarkan 2 kali 3 karena di kolomnya ada 3 kategori. Ini contoh saja tabel kontingensi hasil penelitian 2 kali 2 antara kelompok umur kita kaitkan atau kita hubungkan dengan pemilihan tenaga penolong persalinan. Ini tabel kontingensi juga 2 kali 2. Ini tabel sederhana yang bisa kita buat nantinya kalau kita ingin menggambarkan time series. Jadi perjalanan waktu. Dari waktu sekian sampai sekian kita gambarkan. Ini contohnya dari tahun 2004 sampai 2008 dengan masing-masing jumlah akseptornya. Kemudian ini tabel berdasarkan besarnya angka. Jadi kalau kita ingin membuat tabel, kalau kita ingin tujuannya untuk menyampaikan angka yang terbesar dulu, maka kita munculkan angka yang terbesar itu pada urutan yang pertama. Begitu seterusnya. Saya kira itu untuk termen yang kedua ataupun part yang kedua. Nanti kita lanjutkan pada part yang ketiga.